dan kami akan menyediakan spare part. Kalau nggak dipakai nggak bayar, kalau dipakai nanti baru dihitung. Ini kita juga selain untuk mengukuhkan eksistensi dari Jeep Club di Indonesia, tapi juga kita tentu mengukuhkan di regional Asia. Jeep Indonesia! Halo, assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Hari ini gue lagi ada di GSI Resort Megamendung. Jadi di hari ini lagi ada Jeep Jambore Indonesia. Jadi Jambore dengan teman-teman komunitas Jeep, terutama yang menjadi konsumen daripada Das Indonesia ya, atau Jeep Indonesia. Jadi di sini banyak komunitas yang ada dan salah satu acaranya ini pertama adalah untuk kontes Jeep. Kontesnya sebenarnya fun aja, tapi ya kita tetap harus menilai masing-masing mobil untuk melihat mana yang paling orisinil dari yang lain. Ada Om Fitra juga dan ada Om Mobi yang ikut jadi juri juga. Nah nanti masih banyak sih acara yang lainnya ya, tapi yang penting ikutin terus aja ya. Paling tinggi mana? Paling itu sama? Bawahnya sama. Jadi masukin. Oke, alhamdulillah kita udah selesai penjuriannya dan ini udah masuk jam 5. Lumayan susah buat milih mana yang terbaiknya. Rasanya nilainya pada bagus-bagus semua tadi yang gue isi ya. Mungkin kita akan ngebahas sebagian aja karena nggak lama lagi juga maghrib. Jadi tiap perwakilan mungkin dari klub kita bahas masing-masing satu. Pertama mobil Pak Putranto, mobilnya JK yang long, 4 pintu. Yang gue suka konsepnya militernya dapat banget ya. Kayak misalnya selain warnanya sebenarnya yang gue suka pakai cat yang model kasar kayak gini. Kalau teman-teman tahu model cat kasar kayak gini, biasanya tuh kalau dipakai off-road dia emang lebih apa ya? Lebih tahan banting ya, kayak kegores, lebih minim sama yang penyok. Dan yang di Pak Putranto ini gue lihat dia catnya malah sedikit lebih kasar lagi dibandingkan sama beberapa mobil lain yang suka pakai cat kasar gini. Jadi kalau kita ngomong untuk kita pakai belusukannya ke dalam hutan, secara bodinya sih udah proven banget aman. Selain itu yang menarik lagi udah diganti pakai yang soft top, dan ini kalau gua ngelihat soft topnya sepertinya pakai punyanya Bestop. Jadi kombinasi warna hitam sama warna apa ini ya, kayak agak green campur grey gitu ya. Jadi ya aksen militernya menurut gua sih cukup oke. Sementara buat bagian lain kelengkapannya sih kayak misalnya di luar sini belakang ada high lift jack, ban MT ukuran 37, terus habis itu pakai velgnya KMC yang beadlock, terus inner fendernya dia juga udah diganti Poison Spider. Oh ya, terus ini teman-teman, ini kalau buat yang nggak tahu, ini tuh sebenarnya buat naik ke atas. Jadi ini model si footstep-nya kita bilangnya power step. Jadi kalau pintu dibuka dia tuh bisa langsung turun. Jadi kita bisa naik ke footstep, terus itu kita naik ke sini buat terus lanjut ke atas ya. Misalnya kalau nanti mau dipasangin roof rack gitu, jadi kita udah tinggal ngakses barangnya enak, tinggal naik ke sini aja. Berikutnya teman-teman, kalau perwakilan dari JKOI ada Om Bobi. Ini sebenarnya udah sempat gua review waktu pas event Java Overland 2020 ya kalau nggak salah. Tapi udah ada beberapa upgrade-nya yang gua lihat. Kayak misalnya untuk bannya sekarang pakai Maxxis Trepador, velgnya pakai Trail Ready. Bagian belakang paling yang kelihatan beda, sekarang ada power tank-nya ya. Buat ngisi-ngisi angin dan lain-lain, praktis banget pakai ini. Dan ngisinya jauh lebih cepat dibandingkan kita pakai kompresor yang kecil gitu teman-teman. Jadi nggak makan waktu. Terakhir tuh udah ada tenda sama awningnya emang udah ada. Paling yang gua tahu sih upgrade-nya ada beberapa bagian yang baru tuh di bagian dalam ya. Tapi kalau dari luar di bagian depan yang paling membedakan itu malah justru sekarang pakai lampu sorot Casey Highlight.
keren sih. Gua sebenarnya zaman sekarang masih tetap suka lampu sorot yang modelnya bulat-bulat gitu. Klasiknya dapet, dan apalagi kalau pakai casing highlight, Amerikanya dapet. Jadi jujur sebenarnya sih gue ngelihatnya lebih apa ya, modern, tapi di satu sisi old schoolnya tetap dapet. Apalagi kalau si covernya ini lagi dipasangin gini ya, kayaknya jauh lebih kelihatan otentik Amerika ketimbang kalau covernya dilepas. Kalau yang lainnya, gue lihat kayaknya sih semua masih sama kayak pas gue review, pakai 8274, dan salah satu yang ikonik mobil ini pakai kap mesin yang keluaran dari DV8, teman-teman. Perwakilan dari JKMPC, ada Bro Dedo nih, yang mobilnya menurut gua cukup unik di antara yang lain karena dia pakai modelnya belakangnya yang bikini ya. Ini California top, dia keluarannya itu ada yang bikini, ada yang track topnya juga. Jadi bisa ada dua kombinasi, teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong, ini Planet Jeep adalah bengkelnya Bro Dedo. Kalau teman-teman mungkin sempat nonton, gua waktu itu pernah garage tour ya ke bengkelnya di Bekasi. Lanjut lagi, di mobil ini buat over fendernya pakai Avenger, pakai velgnya Hutchinson ring 17, dan ini bannya yang masih termasuk baru masuk ke Indonesia, Maxxis Razor yang model MT, teman-teman. Buat perwakilan dari browser 4x4, ada JK-nya Om David yang 4 pintu, dan kalau gue lihat secara overall yang paling kelihatan lumayan eye-catching adalah bannya. Jadi ini pakai Maxxis Trepador ukuran 40 inch, teman-teman. Nih ya, kalau gue lihat, kalau gue posisinya jongkok, kurang lebih tingginya hampir segua nih, teman-teman. Jadi ini velgnya pakai 40 inch, lebar 13,5 dengan velgnya keluaran dari Black Rhino. Yang gue suka lagi di bagian suspensinya, ini pakai King yang bypass. Kayaknya mungkin cuma ini yang pakai King bypass, dan kalau teman-teman tahu, gue sempat ngejelasin kalau shock buat bypass itu lebih banyak buat off-road racing, dimana dia tuningnya itu buat low speed sama high speednya bisa di-adjust. Itu dia kenapa kalau kita pakai mobil ini buat slow speed sama buat high speed, kita bisa punya tingkat kekerasan yang berbeda. Kalau overall gue lihat yang lainnya lagi, mungkin yang beda lagi ini ada Mac Armor-nya. Ini ada keluaran dari berbagai macam merek yang pasti dia bisa dilepas, teman-teman. Jadi pas kita mau off-road tinggal ditempel, pas sudah selesai mau kita pakai harian lagi, si Mac Armor ini yang bahannya ini magnet bisa nempel, ya udah tinggal kita lepas lagi. Jadi menurut gue praktis banget, teman-teman. Kalau buat di bagian belakang, gue lihat ini bumper pakai XRC, dan begitu ditaruh ban ukuran 40 ini, rasanya bener-bener gigantik banget ya. Sekarang jadi pertanyaan, kira-kira gimana nih buat naik turunin si bannya yang besarnya 40 inch ini. Kayaknya lumayan perlu effort ya, apalagi kalau misalnya sendiri, waduh, kayaknya perlu doa yang kuat nih buat naik turunin. Kalau perwakilan berikutnya, ini mobilnya Om Bagus dari JLOI. JLOI ini juga komunitas baru yang terbentuk, sebenarnya itu startnya juga dari JKOI, tapi kalau yang JLOI ini khusus buat teman-teman pengguna JL. Mobil ini buat kisi-kisi sedikit, kita rencanakan review nanti, karena menurut gua konsepnya cukup unik. Kalau gua pribadi sebenarnya yang paling eye-catching buat gua malah justru pemasangan dekal 1941. Ini buat teman-teman yang tahu, ini menurut gua apa ya, walaupun terkesan simpel, tapi lumayan bikin mobil kegantengannya meningkat jauh. Jadi pakai dekal 1941 buat yang di bagian kap mesin, terus juga bagian samping. Terus dia pakai high fendernya Mopar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ini fendernya lebih tinggi ketimbang yang aslinya dari JL. Jadi walaupun ini liftnya itu cuma 2,5 inch pakai AEV, tapi karena dia pakai high fender ini, dia ngebikin clearance-nya jauh lebih lowong ya, nggak terlalu kelihatan sempit. Jadi buat travel-travelnya juga lebih enak. Terus yang gue suka lagi, bagian hardtopnya udah dicat warna putih. Jadi biasanya kalau orang yang sewarna dari Sahara misalnya dibikin jadi hitam biar kayak Rubicon, tapi kalau ini Rubiconnya justru dirubah si hardtopnya jadi putih. Jadi lebih senada nih warnanya. Sementara buat awningnya ini pakai Yakima, teman-teman.
Dan buat si rooftop tent-nya ini pakai James Brood. Wah, nyaman banget sih. Ya, kalau mobil untuk ini nanti tungguin aja ya review lengkapnya. Hehe. Jekawan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Salam off-road. Go! Oke teman-teman, ini sekarang kita habis break maghrib barusan. Tadi penjuriannya udah selesai dan buat siapa yang menangnya bakal diumumin langsung malam ini. Sekarang ini gue lagi mindahin dulu si JK ganteng yang biasa suka kita lihat kalau pas lagi off-road ekspedisi, punyanya Om Oscar. Dan emang hari ini gue yang ngebawa JK ini ke sini ya, sementara Om Oscarnya nggak ikutan. Cerita sedikit, besok tuh rencananya bakal ada fun competition, jadi kompetisi yang ringan-ringan aja buat para peserta di sini. Tapi rencananya gue sama Om Obi dan Om Fitra bakal ikutan partisipasi juga, tapi sekedar ya untuk fun aja ya, jadi di antara kita bertiga gitu. Jadi itu besok. Kalau hari ini kita bakal ada malam barbecue, terus habis itu ada live bandnya juga, ada Java Jive, band favorit gue. Selain itu ya kita nanti bakal mungkin ada acara-acara lain kayak misalnya mungkin api unggun dan lain-lain lagi, bakal seru banget sih. Sementara JK ini gue taruh dulu ke sini buat sesi foto. Ngomong-ngomong teman-teman, di sini sebenarnya komunitasnya itu banyak, tapi nggak semua jenis Jeep ya sebenarnya ya, karena emang dalam kondisi yang seperti ini terbatas juga untuk undangannya. Jadi lebih banyak komunitas Jeepnya tuh yang menjadi customer-nya dari PT DAS Indonesia. Itu dia kebanyakan adalah mobil-mobil JK, JT, atau JL. Tapi kebanyakan dari sini mobil-mobilnya itu lebih ke mobil-mobil yang untuk mungkin pemakaiannya tuh untuk harian aja, atau kalaupun off-road tuh off-road yang lebih light aja, seperti overland dan sejenisnya. Sementara mobil Om Oscar ini gue bawa karena gue lihat kayaknya ya belum ada lagi yang untuk spek ekspedisi atau yang off-road ekstrim. Jadi hitung-hitung biar makin beragam juga yang ada di acara Jambore Jeep Indonesia ini. Ya udah teman-teman, mungkin abis ini akan makan malam, tapi gue akan kembali ke penginapan dulu buat mandi dulu. Oke, ikutin terus ya. Oke, udah mandi, kita udah balik lagi ke venue-nya dan kita bakal makan malam teman-teman. Kita coba tur dulu yuk, ada apa ya sini? Nasi ada kismis ya, biasanya gue hindarin kismis ya. Ada lasanya yang udah mau habis. Terus di sebelahnya nih ada, gede juga nih ikannya, ada kakap. Ambilnya yang banyak mbak, jangan nanggung-nanggung. Jaim ambilnya. Terus, kayaknya udah banyak yang habis, jadi syutingnya masih buru-buru, keburu nggak dapet apa-apa. Ini biasanya udah ditutup, udah almarhum nih, udah. Nah, bener kan? Sisa sosis. Wah, ini mantep nih. Sate ayam. Sama udang. Lumayan udang masih banyak. Tenang, Cak. Lu suka udang kan? Ya udah. Tapi di sana kayak masih ada juga, teman-teman. Coba kita cek ya sini ya. Sini ada gorengan buat nyemil-nyemil. Ada bakso di sini. Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Ada kambing guling. Tulisannya kambing guling komplit. Mungkin komplitnya maksudnya sekalian sama kecapnya ya. Biasanya udah sekalian ya. Nggak mungkin kambingnya aja ya. Jadi kambing guling, sebelahnya ada kebab atau sorma. Terus di bagian ujung sana dessert. Ya udah kayaknya kita makan dulu sebelum kehabisan ya. Kami sangat antusias dengan acara-acara komunitas seperti ini, dan tentu saja ini Jeep Indonesia ini luar biasa. Jujur ini merupakan penjurian yang tidak mudah karena
mobilnya juga keren-keren ya Om ya. Oke ya. Susah, ini semuanya keren gitu, jadi bingung. Akhirnya dilihat lebih detail. Nah, begitu detail, kelihatan juga perbedaan-perbedaannya. Mesti agak ini ya, ngolong-ngolong dikit dulu ya baru ini ya. Ya, ngolongnya nggak bisa banyak-banyak, takut ketarik pinggang. Om Fitra gimana Om Fitra? Iya, kemarin pas Pak Dani minta saya buat menilai modifikasi, saya sempat nolak loh. Karena ya kan saya sempat tolak kan. Betul. Karena menurut saya modifikasi itu individual, semuanya tuh selera pribadi, semuanya tuh buat kepuasan pribadi gitu ya. Kayaknya saya juga pernah ikut lomba modifikasi, rasanya sakit gitu kalau kalah gitu kan. Nah, tadi pas kita lihat mobilnya itu bagus-bagus semua, konsepnya ada yang mirip, ada yang beda, tapi saya tahu gitu bahwa mobil itu dibikin bukan untuk kontes, tapi memang untuk kepuasan pribadi. Ini semua bagus, tadi betul. Poinnya adalah ini dari hati, jadi bagaimana kita membuat ini functional maupun juga style sesuai dengan keinginan kita. Nah itu yang memang sangat kita hargai dan sangat bagus sekali. Terima kasih buat tim juri, Om Fitra Eri, Om JJ Logi, dan Om Mobi. Tepuk tangan dong buat juri yang luar biasa.